puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempersatukan kita kembali Bapak Ibu dalam acara di siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Yang pertama, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Klaten, Bapak Purwanto MPD, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu SMP Negeri 3 Klaten, maaf Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 3 Klaten yang hebat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama, mendapatkan ilmu yang baru dari teman kita, yaitu Ibu Ida Widyaningsih. Bapak dan Ibu, terkadang kita dalam mengajar yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun tanpa kita sadari, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang mungkin sudah kita anggap benar. Tapi apakah yang sudah kita anggap benar itu bahasa Jawanya apalan begitu ya Bapak Ibu? Apakah yang sudah kita lakukan itu sudah benar sesuai dengan kaidah pembelajaran yang terjadi saat ini? Kadang-kadang kita juga kalau anak melakukan kesalahan, kita langsung beri hukuman, dan kita merasa itu sudah benar, hukuman yang kita berikan itu sudah benar menurut kita. Tapi apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai kaidah atau sudah benar? Nah, nanti kita akan belajar bersama dengan Ibu Ida Widyaningsih SPD, yaitu tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah siang, acara kita pada siang hari ini nanti, yaitu susunan acaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh narasumber yaitu Ibu Ida Widyaningsih, dan yang ketiga adalah tanya jawab, sedangkan yang terakhir yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu semua untuk mengawali kegiatan kita di siang hari ini agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan diberi kelancaran. Maka kita awali dengan berdoa bersama menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yang kedua yaitu acara yang kedua Bapak Ibu, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Ida Widyaningsih SPD, seorang guru penggerak dan juga guru BK di SMP Negeri 3 Klaten. Sedikit tentang Bu Ida ini, Bu Ida adalah guru di SMP 3 yang lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta pada tanggal 13 April 1985. Selain sebagai seorang guru BK, beliau juga calon guru penggerak dan juga merangkap sebagai bendahara BOS di SMP Negeri 3 Klaten. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan penyampaian materi tentang budaya positif di sekolah bersama Ibu Ida Widyaningsih. Kepada Ibu Ida kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Ibu Moderator yang baik hati, Ibu Nursita Dewi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan siang hari ini saya sebagai guru penggerak akan menyampaikan, mentransformasikan ilmu yang sudah saya dapatkan ketika saya belajar sebagai calon guru penggerak. Pada kesempatan siang hari ini sangat bagus sekali untuk temanya, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif ini memang perlu kita laksanakan, lakukan di sekolah kita, terutama di SMP Negeri 3 Klaten ini,
supaya nanti kedepannya tercipta suasana di sekolah yang nyaman, aman, dan bahagia. Bahagia tidak hanya murid saja, tetapi Bapak Ibu guru juga bahagia. Seperti itu, nggih. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa era zaman sekarang itu sudah berubah, berbeda dengan era kita mungkin zaman dulu yang sekarang sudah mau pensiun seperti itu, bahwa yang namanya guru itu zaman dahulu itu sangat dihormati, murid-murid sangat antusias, dan murid-murid sangat menghargai betapa guru itu perlu dihargai. Bagaimana dulu misalnya guru itu baru sampai di depan gerbang aja murid-murid sudah membawakan tas, mungkin ikut menuntun sepeda atau sepeda motornya dalam parkir seperti itu. Tetapi kalau sekarang kadang siswa pun untuk menyapa guru pun juga enggan. Itu adalah salah satu bukti bahwa zaman sudah berubah. Ketika zaman sudah berubah ini berarti kita pun juga akan kita juga sebagai guru harus mampu merubah diri kita pribadi untuk mengikuti arus zaman yang sekarang terjadi. Karena memang namanya kurikulum itu memang harus menyesuaikan zamannya. Zamannya sekarang sudah zaman era globalisasi, kemudian murid-murid juga sudah bagaimana mereka sangat canggih dalam mengoperasikan HP online dan lain sebagainya, media sosial bahkan itu lebih canggih daripada gurunya, seperti itu. Nah, harapannya ke depan Bapak Ibu guru di sini juga bisa membuat murid-murid itu menjadi nyaman. Bagaimana ya murid itu tidak merasa tertekan, murid bisa menjadi senang, tidak dendam dengan gurunya, seperti itu. Kalau kita menerapkan dengan posisi zaman dulu tidak akan bisa terlaksana dengan baik, dan yang ada murid akan bangkang seperti itu. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, mungkin nanti bisa diterapkan di sekolah kita supaya nanti murid juga bisa menjadi bahagia sehingga bisa berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya mempunyai inspirasi yang sangat bagus dan menarik, video yang sangat menarik bahwa seorang guru itu memberikan sapaan dengan gayanya masing-masing seperti itu supaya anak-anak itu menjadi semangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Mari kita simak bersama-sama video tersebut. Subscribe ya. Baik Bapak Ibu, sangat menarik sekali ya. Ternyata ada guru yang cantik dan ternyata dia juga kreatif seperti itu. Jadi untuk masuk anak-anak biar semangat seperti itu, dia punya seperti emoticon gambar. Kamu pengennya diapakan? Dipeluk seperti itu ya. Wah, senang banget nanti kalau gurunya cantik. Lah kalau di SMP nanti mungkin tidak. Apalagi nanti Bu Nawang yang seperti itu. Nanti Bima yang ibu saya maunya dipeluk tiap hari seperti itu. Tapi itu sangat menginspirasi bagi kita Bapak Ibu. Jadi ternyata memang kita itu harus membuat nyaman. Tidak harus dengan pelukan, tidak harus dengan
seperti itu tadi, tapi mungkin memberikan senyuman yang sangat manis bagi anak-anak itu membuat mereka jadi bersemangat. Beda kalau misalnya kita mau masuk ke kelas itu gurunya wis merengut dhisik, mungkin di rumah baru sebel dengan suami atau anaknya sampai sini terus merengut. Nah seperti itu, ikut-ikutan merengut, jadi nanti muridnya sudah takut dulu dan tidak bersemangat. Gitu nggih Pak Ibu? Nanti monggo silahkan kita bisa memberikan sesuatu hal yang menarik biar siswa itu bisa bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Oke, sekarang pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan awal di mana bahwa Bapak Ibu pemahamannya itu selama ini seperti apa. Baik, mungkin nanti bisa memberikan penjelasan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju ketika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira bagaimana? Setuju ya? Setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Alasannya apa Bapak Ibu? Oke, Bu Yuni mungkin bisa. Tidak mengulangi kesalahannya lagi. Oke, biar anak tidak mengulangi kesalahannya lagi sehingga anak dihukum, seperti itu ya. Oke. Yang kedua, gimana? Dihukumnya yang wajar-wajar saja, seperti hanya tidak terus suruh ngurus WC atau apa, jangan. Jadi hukuman fisik yang ringan-ringan seperti itu ya Bu. Kalau saya misalnya ya seperti bahasa Inggris gitu ya, Ya. suruh mengucapkan kata dalam bahasa Inggris gitu kan. Ya. Jadi hukumannya hukuman yang bisa mendidik anak seperti itu ya. Baik. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju ya, tadi seperti yang diungkapkan Bu Tumarmi tadi ya. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju ya? Itu namanya reward, Memberi tapi penghargaan. tidak. Baik, Bapak Ibu, dari ketiga pertanyaan tadi Bapak Ibu setuju semuanya. Tetapi pada siang hari ini kita kupas tuntas apakah kita nanti setuju dengan hukuman, setuju dengan pemberian hukuman dengan hal positif, dengan memberi penghargaan seperti itu. Nanti kita kupas tuntas di kegiatan pada siang hari ini. Semoga nanti bisa mengubah mindset kita. Oh ternyata seperti itu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Baik. Topik kegiatan pada siang hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Sabar nih. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi. Dan yang restitusi 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Nanti kita kupas tuntas di belakang. Baik, untuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna dari disiplin Bapak Ibu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Tetapi dalam budaya kita, disiplin ini berubah menjadi sesuatu hal yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi saya taat, patuh terhadap peraturan. Jika saya harus masuk jam 7, berarti sebelum jam 7 saya harus sudah datang. Seperti itu patuh. Tetapi Bapak Ibu, ternyata dengan disiplin ini biasanya kecenderungan umumnya itu kita tidak nyaman. Merasa tidak nyaman ketika kita harus mematuhinya. Misalnya kita sudah 1 tahun ini kan melaksanakan sainaga ya jam 7 itu, kalau jam 7 lewat itu sudah dianggap terlambat dan itu sudah terekam di Badan Kepegawaian Daerah. Seperti itu kita merasa tidak nyaman. Wah jam 7 kurang 5 itu sudah terburu-buru. Mungkin ada yang bangun kesiangan, ada yang anaknya rewel harus nganter anak. Seperti itu sudah kemerungsung dan merasa bahwa kita tidak nyaman. Tetapi disiplin dengan ketidaknyamanan, kemudian bukan dengan apa yang kita hargai. Sebenarnya bagaimana kita dengan disiplin itu bisa menghargai waktu dan bisa mencapai tujuan yang mulia. Itu kadang kecenderungan umum yang kita rasakan bahwa dengan
kegiatan disiplin itu nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan seperti itu. Nah, di sini sebagai pendidik tujuannya adalah kita di sini menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi dari dalam saya itu melakukan kegiatan belajar. Saya belajar setiap hari, rajin belajar itu karena dari dalam diri saya sendiri, bukan karena saya dimarahi sama guru, bukan karena saya dimarahi dari orang tua, tetapi memang dari dalam diri itu sudah muncul bahwa saya itu butuh belajar, membutuhkan rajin belajar sehingga besok bisa sukses. Itu yang harus kita tanamkan, harus kita ciptakan pada anak-anak kita di SMP Negeri 3 Klaten ini. Baik, kita tadi berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal. Itu apa toh? Nilai kebajikan itu ternyata adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kebajikan, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia. Nah, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun. Jadi dengan sifat-sifat positif yang sudah kita yakini, nanti motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke, baik. Kalau di sini sekarang di SMP 3 Klaten ini dan di semua sekolah-sekolah itu dicanangkan bahwa nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia adalah kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Ada apa saja dimensinya Bapak Ibu? Lupa? Oke, yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau tadi Bapak Ibu mungkin ragu, galau, kok lali, lupa, nah, seperti itu nanti akan ada nyanyian. Kita nyanyi bersama-sama nggih, biar semangat. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Baik Bapak Ibu, untuk menghafalkan 6 itu kita kadang lupa. Nah, seperti itu, saya mempunyai lagunya ini lagu tentang profil pelajar Pancasila, bisa kita nyanyikan bersama-sama, boleh sambil tepuk juga boleh. Ini lagu nyanyian anak-anak becak-becak itu ya. Becak, oke. Siap deh Bapak Ibu, yang suaranya bagus bisa menyumbangkan lagu. Yang tidak bagus tetap bernyanyi. Kita nyanyi bersama-sama ya Bapak Ibu. Boleh sambil tepuk tangan biar. Kau beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong mandiri, kreatif dan
Baik, itu tadi untuk membuat kita itu bisa mengingat-ingat apa toh 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Lanjut ya. Kita lanjutkan dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa itu ya? Makanan apa itu ya? Ini menurut Diani Gosen dalam bukunya menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku. Jadi ketika manusia itu melakukan sesuatu hal itu ternyata ada 3 motivasi. Motivasi itu dorongan yang mendorong seseorang berbuat sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi saya itu mungkin datang tepat waktu supaya saya tidak dihukum seperti itu. Atau ini yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi saya melakukan sesuatu hal supaya saya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya tak membantu Bu Ida biar nanti saya bisa mendapatkan penghargaan. Kalau saya nggak dikasih penghargaan, saya tidak mau membantu, misalnya seperti itu. Itu motivasi yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi saya melakukan sesuatu hal itu karena menuruti keinginan orang lain. Orang lain itu pengennya saya seperti ini, jadi saya tak ikuti aja deh orang lain. Jadi itu lebih ke motivasi bukan intrinsik ya, jadi motivasinya dari luar, bukan eksternal seperti itu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, bagaimana saya biar menjadi orang yang mereka inginkan, jadi bukan menjadi diri sendiri. Itu motivasi, teori motivasi yang mendorong perilaku manusia. Ada 3 nih. Nah ini yang kita tunggu-tunggu, bagaimana dengan hukuman. Bapak Ibu, yang namanya hukuman itu ternyata hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika mungkin Pak Wasis melihat anak, saya tadi melihat soalnya ada anak yang melakukan pelanggaran, push up, nah seperti itu tiba-tiba, anaknya tidak tahu suruh push up, seperti itu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi cuma mengikuti keinginan guru. Ayo sekarang kamu maju ke depan, pegang telinga sama diangkat kakinya seperti itu. Tidak tahu, padahal sebenarnya anaknya tidak mau. Nah, hukuman ini bersifat satu arah. Jadi cuma satu arah dari pihak guru saja yang memberikan, dan murid hanya menerima, ya sudah saya pasrah aja, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tanpa melalui kesepakatan. Nah, harusnya itu ada kesepakatan dari kedua belah pihak, antara pihak guru dengan pihak murid. Tetapi yang namanya hukuman itu bersifat satu arah saja. Nah, hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik. Fisik mungkin suruh tadi membersihkan WC seperti itu, kemudian suruh lari lapangan, mengelilingi lapangan 5 kali, atau mungkin hormat bendera dari jam 7 sampai jam 12, pingsan nanti. Nah seperti itu. Bisa berupa psikis itu ya mungkin memakai kata-kata, dasar kamu seperti ini di depan orang banyak. Nah di sini murid atau anak itu disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang namanya hukuman itu ternyata tidak baik karena membuat orang lain sakit. Nah, yang kedua, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang sering kita lakukan, bahkan saya pun juga menerapkan seperti ini di rumah seperti itu. Ketika anak saya kalau kamu mau mengerjakan PR nanti mama belikan mainan di ABG, seperti itu. Sering seperti itu. Ternyata ini tidak baik. Ternyata ini tidak bagus karena kita sedang berasumsi, berpendapat bahwa mereka ini tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kalau mama tidak mau membelikan mainan, ya sudah, aku tidak akan makan, seperti itu. Kebanyakan karena ada pilihan yang baik seperti itu. Jadi ini akan menjadi sesuatu hal yang berurutan seperti itu.
Nah, ini disiplin dalam bentuk konsekuensi. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas. Nah, nanti kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu harus menulis selama 1 jam 10 lembar misalnya. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh guru. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensinya. Ketika nanti saya tidak mengerjakan PR, berarti nanti istirahat, saya tidak boleh keluar kelas, seperti itu. Nah, ini tentu saja juga akan membuat anak menjadi tidak nyaman. Pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman karena untuk jangka waktu pendek. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan ini di luar kegiatan pembelajaran. Nah, ini misalnya mengobrol, maka murid tersebut kehilangan waktu untuk bermain karena harusnya istirahat dan harus menyelesaikan tugas karena tadi melanggar aturan. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa menjadi monitoring. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana sebaiknya kita merespon ketika bila ada murid melakukan kesalahan? Tadi dengan hukuman tidak boleh, dengan penghargaan juga sepertinya tidak pas, seperti itulah. Berarti kita harus bagaimana, dengan menggunakan apa? Nah, kalau menurut teorinya di sini menggunakan yang namanya restitusi, bukan prostitusi. Biar tidak tegang gitu loh Bapak Ibu. Serius soalnya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan restitusi ini kita bagaimana menciptakan anak itu bisa sadar bahwa dia itu salah. Kalau terlambat itu ya memang saya salah kalau terlambat. Nah, bagaimana untuk cara bisa memperbaikinya? Nah, seperti itu. Nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Itu nanti bagaimana kita cara menangani anak. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti itu. Jadi anak itu tidak merasa bahwa dia terbebani, tidak merasa bahwa anak ini merasa bahwa saya tidak nyaman, saya merasa disalahkan, tidak. Tetapi dengan restitusi ini anak disadarkan bahwa dia ini melakukan kesalahan sehingga dia bisa memperbaiki ke depannya. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan ke depan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi ini bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Oh, saya kemarin salah, berarti saya besok tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua, restitusi ini bisa memperbaiki hubungan. Hubungan yang mungkin kemarin retak seperti itu karena memang sudah mengakui, oh ya ini salah, minta maaf, akhirnya sudah berbaiki. Kemudian adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, ini kamu seperti ini, kamu harusnya bagaimana? Jadi tidak ada paksaan. Kalau tadi hukuman, ayo kamu sekarang push up, seperti itu kan sudah paksaan. Nah, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri saya seperti apa, toh tidak untuk menyalahkan orang lain, seperti itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu Bapak Ibu. Restitusi ini adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakternya, sifatnya yang kita ini, tapi bukan tindakannya. Kemudian bisa menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan restitusi itu anak-anak bagaimana caranya biar dia bisa paham saya itu sudah melakukan kegiatan, sudah melakukan tindakan yang salah sehingga saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan ini bisa kita lakukan itu dengan keyakinan kelas. Nah, itu nanti dengan menanyakan, karena dia itu sudah melanggar aturan, dia melakukan tindakan yang salah, misalnya terlambat ke sekolah, dan nanti ditanyakan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bagaimana? Ini hampir mirip dengan yang kita buat setiap harinya itu
biasanya apa, kita membuat kontrak belajar ya, kontrak belajar, tetapi ini lebih ke keyakinan kelas. Monggo nanti mungkin wali kelas bisa untuk mempraktekkan di dalam kelas keyakinan kelas itu bagaimana. Dalam menjalankan peraturan keyakinan kelas itu, bila ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu itu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan keyakinan kelas. Nah, jadi nanti dikasih pertanyaan anak-anak, oh kamu sudah melanggar ini, melanggar apa, melanggar keyakinan kelas apa. Nah, tentu saja kita harus membuat keyakinan kelasnya itu apa. Misalnya keyakinan kelasnya itu anak-anak datang tepat waktu. Nah, seperti itu berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas itu. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ini diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya mengapa kok keyakinan kelas? Nah, bukan peraturan kelas. Nah, ini sama dengan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Karena untuk keselamatan, bukan karena di sana ada polisi. Saya tak pakai helm, nggak ada polisi tidak pakai helm, bukan masalah itu, tapi karena untuk keselamatan. Sama halnya dengan mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat, karena ini untuk kesehatan atau keselamatan. Sama Bapak Ibu, nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan kalau saya itu memakai helm itu saya selamat, kalau saya memakai masker saya sehat, seperti itu. Dan ini adalah suatu keyakinan bahwa saya mempunyai keyakinan kelas. Nah, murid-murid pun demikian Bapak Ibu, jadi mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, tujuan utamanya, dan menjadi takut atau dia tidak tertarik. Nah, sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang umum, universal, dan bentuknya positif. Kalau misalnya tidak boleh, misalnya dengan tidak boleh lari-lari di kelas, nanti bukan dengan kata-kata tidak boleh, tetapi dengan kata yang positif, jalan di kelas pelan-pelan misalnya, seperti itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini nanti bisa dibuat oleh wali kelas. Jadi untuk yang pertama ini saya singkat saja karena masih banyak. Nah, ini prosedurnya pembentukan keyakinan kelasnya ini nanti mempersilahkan anak-anak untuk menulis kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin saya tulis di sini. Bisa memakai kertas post-it seperti itu. Jadi anak-anak nanti menulis 1 atau 2 atau berapa, ingin kelas ini nyaman misalnya, datang tepat waktu, mendengarkan guru saat guru memberikan penjelasan, terus mengerjakan PR, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu nanti dikumpulkan jadi satu, kemudian nanti dipasang di papan tulis, kemudian nanti guru dan murid bersama-sama untuk melihat kira-kira keyakinan kelasnya apa saja. Kalau misalnya memang sudah ada yang sama, nanti dikelompokkan. Jadi tidak perlu banyak-banyak, misalnya sampai, karena di satu kelas itu 32, tidak perlu 32, tetapi beberapa saja yang mungkin pasti nanti akan ada yang sama. Dikelompokkan nanti menjadi 5 atau 6 saja, dan itu yang menjadi keyakinan kelas. Jika nanti warga kelas itu melanggar, nah ini melanggar keyakinan kelas, lah ini kamu melanggar keyakinan kelas, harus bagaimana, seperti itu. Ini keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 7C. Itu kebetulan waktu itu saya mencoba, anak-anak juga sangat antusias, mereka menulis bahwa ingin kelas ini suasananya nyaman, karena di kelas 7C itu memang kita tahu sendiri bahwa anak-anaknya pada super nih Bapak Ibu, banyak ketika dijelaskan itu rame lah, atau mungkin tidak mengerjakan tugas, itu memang ada beberapa anak itu yang merasa terganggu dengan keadaan teman-temannya seperti itu. Jadi anak-anak membuat keyakinan kelas dan itu akan dipatuhi bersama-sama. Nah, ini sudah
menjadi kesepakatan kelas bahwa keyakinan kelasnya sudah ada muncul di sana, kalau nggak 6 atau 7 itu ada. Kemarin sudah terbentuk di situ. Baik Bapak Ibu, biar tidak bosan mendengarkan saya kasih ice breaking deh. Yuk kita berdiri bersama. Ice breakingnya itu tentang hitung 1 sampai 6. Ini adalah untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Ini sudah siang, sudah jamnya pulang. Mohon maaf ya Bapak Ibu, harusnya sudah pulang kok malah suruh ice breaking. Nah ini untuk menyeimbangkan otak kanan sama otak kiri kita. Kita latihan berhitung seperti anak TK kelas 1. Nah, kita hitung 1 sampai 6 tetapi menggunakan tangan kiri. Tangan kiri diangkat ke atas, itu 1. Kemudian ke bawah 2. Nah, 3, 4, 5, 6. Yuk, kita mulai bersama-sama tangan. Ini ngomong. Ya, boleh ngomong ya. Sambil ngomong biar lebih semangat. Dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tangan kanannya juga harus bergerak. Nah, nanti malah tidak seimbang. Tangan kanan bergeraknya ke atas 1, ke tengah 2, 3, bawah 4, 5, 6. Yuk kita mulai tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kiri Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo. Kita apa bersama-sama, saya yang menghitung, Bapak Ibu yang bergerak. Batu bendera itu. Ini gimana? Mulai ya. Konsentrasi bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Tadi masih salah ya. Iya. Jadi semuanya tidak seimbang ya buat dia. Oke. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Di sini saya akan memberikan sesuatu ilmu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu apa toh? Ternyata kalau 5 kebutuhan dasar manusia ini terganggu Bapak Ibu, ternyata nanti akan menyebabkan perilaku juga berbeda. Jadi perilakunya juga terganggu. Jadi ini adalah nanti adalah alasan kenapa toh anak itu sering berbuat seperti itu. Alasannya kenapa kok anak itu sering terlambat. Alasannya kenapa kok anak itu sering mengambil mengambil milik orang lain, atau mungkin mengambil makanan temannya, sering jahil dengan temannya. Nah ini ternyata 5 kebutuhan dasar manusianya itu ada yang tidak terpenuhi. Nah apa 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini berhubungan dengan fisik biologis. Bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, bagaimana anak ini tidak mencuri di kantin? Nah, anak ini mencuri di kantin kenapa? Oh, ternyata di rumah itu tidak pernah disiapkan oleh orang tua. Kenapa kok tidak disiapkan orang tua? Karena orang tuanya sudah bercerai. Nah, bagaimana kalau dengan perbuatan yang seperti itu, ibunya sudah tidak mau mempedulikan dia, pergi dari rumah dengan laki-laki lain, sedangkan bapaknya juga sudah nggak tahu kemana, seperti itu. Anak itu tidak ada yang ngurusi Bapak Ibu. Ini terjadi, sungguh-sungguh terjadi, dan kejadian fakta nyata yang kita alami bersama. Ternyata oh anak itu langsung mencuri di situ, kan tidak punya uang. Itu yang biasa terjadi seperti itu. Ini adalah kebutuhan untuk
bertahan hidup. Bagaimana saya tidak lapar, tidak pernah dikasih makanan sama orang tua. Nah, ini kebutuhan biologis juga sebagai bagian dari proses reproduksi, juga termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ini khusus kalangan kita ya, murid-murid jangan dulu. Nah, ini yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini dan kebutuhan tiga berikutnya itu adalah kebutuhan yang psikisnya. Kalau tadi kan fisik, kalau ini adalah psikis, kebutuhan kasih sayang. Kalau kita tidak, mungkin murid-murid ada yang tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah, seorang ibu, bagaimana dia akan menyayangi di sini? Mungkin di sini mungkin betul, karena kurang kasih sayang, anak itu akan membuli temannya yang lain, itu bisa. Jadi Bapak Ibu ketika menemukan anak-anak yang bermasalah, mungkin sering ngeyel, sering bolos seperti itu. Kemarin yang kami tangani anak kelas 7A itu ada yang bolos, sering bolos, 7C ya maaf, 7C itu ada yang sering bolos, tidak sekolah, dia ternyata sering ke angkringan dan lain sebagainya. Oh, ternyata di rumah ibunya sudah meninggalkan dia seperti itu, dan bapaknya itu tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Bapaknya pergi dari rumah, sakarmu terserah, isane mau nesu-nesu neng omah seperti itu. Jadi anak ini kurang kasih sayang sehingga dia mencari perhatian. Bagaimana? Aku bolos lah, nanti coba aku nanti dikasih kasih sayang apa enggak sama bapakku seperti itu. Nah, ini kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi nanti akan menjadi masalah. Ketiga, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang itu tadi ya. Merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kalau anak-anak itu ngegeng, punya geng-geng, punya di kelas itu, wah ini grupku kok, ini kelompokku. Nah, seperti itu. Saya ingin merasa bahwa ini aku menjadi bagian di sana. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan. Saya itu perlu diakui, saya itu terampil, saya pinter, saya cantik gitu. Saya perlu diakui, itu katanya seorang wanita itu seperti itu, pengennya diakui, begitu Pak Pur? Ya, pengennya itu katanya kalau cuma dibilang cantik pun karena tidak puas, pengennya itu disanjung di depan umum, pengennya dibilang iya loh Pak. Itu Pak Pur yang bilang seperti itu. Pengennya dibilang Bu Nawang itu cantik, itu kata Bima loh. Bima itu Bu Nawang itu cantik, lebih cantik Bu Nawang daripada ibu saya, katanya. Caranya Bima. Iya, Bima itu. Setiap kali ditanya siapa saja itu guru favoritnya Bu Nawang, tidak berubah itu Bu. Besok hari berikutnya ditanya lagi, siapa guru favoritmu? Bu Nawang. Tidak bunyi jawab konsisten. Guru yang paling cantik siapa? Bu Nawang, katanya. Begitu. Iya, lupa padahal Bu Nawang galak. Mungkin itu yang jadi kesannya Bu. Nah, ini kemudian yang keempat adalah kebebasan. Nah, ini Bapak Ibu, kita itu butuh untuk bebas ya, tidak mau yang namanya diatur-atur, apalagi anak kelas 7, kelas 8. Kelas 8 itu baru pengennya itu bebas-bebasnya. Saya itu pengennya pergi bersama teman-teman, saya pengen ini, padahal itu sebenarnya pergaulan yang tidak baik. Tapi ini adalah kebutuhan, tetapi ketika kebutuhannya ini kebebasan yang tinggi, ini menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, ini aku butuh bebas untuk mengekspresikan diriku seperti itu. Tapi kalau mengekspresikan diri ke hal yang positif tidak masalah, tapi yang jadi masalah itu yang negatif. Yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini kebutuhan kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kalau kita tertawa gembira itu rasanya dunia itu senang ya, senang banget. Tapi kalau sudah sedih itu ngapa sih kok datang ini, nah itu rasanya wis hancur, hidup enggan, mati pun tak mau, seperti itu. Itu kalau kita sudah dilanda kesedihan. Nah, ini ada ice breaking lagi Bapak Ibu biar kita semangat. Ini saya senang hidup sehat dan bersemangat. Nah, ini biar kebutuhan kesenangan kita itu biar bisa terpenuhi Bapak Ibu. Yuk kita nyanyi bersama-sama, bisa nggak ya? Bisa ya?
Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Nah, itu ya. Bisa deh, nanti saya kasih gerakan Bapak Ibu. Ya, itu ada gerakannya. Kita gerakan bersama-sama. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang saya sehat dan bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Sambil tepuk tangan dulu. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat. Tangannya Pak. Nah, sekarang kita berdiri Bapak Ibu. Kalau saya itu gerakannya begini. Saya begini ya. Ini dadanya sendiri-sendiri bukan. Saya begini, senang begini. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, yuk saya yang nyanyi ya. Oke, sambil nyanyi. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Ya, cepet ya. Belum Pak, itu baru tahu Pak. Sekarang ya, cepet. Saya yang nyanyi, Bapak Ibu yang gerakan. Oke. 3 ketukan ya Bu. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Oke, ulangi ya, 1 kali lagi terus udah. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang hidup sehat dan bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Yeay, tepuk tangan. Jadi bisa senang kan Bapak Ibu? Baik, kita lanjut lagi ya, biar fresh. Ini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Jangan salah baca Bapak Ibu. Ini nanti sampai ke Kemdikbud loh, karena kita masuk YouTube ya. Yang pertama adalah yang biasa kita lakukan. Ini nanti ada 5 ya Bapak Ibu, silakan nanti boleh mengutarakan pendapatnya. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga menjadi teman. Yang keempat menjadi pemantau. Dan yang kelima menjadi manajer. Kira-kira Bapak Ibu, dari kelima ini yang harus kita praktekkan kira-kira posisi mana? Manajer, teman dan manajer. Penghukum? Penghukum. Ya, oke. Kalau yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu, penghukum. Membuat merasa bersalah. Rasanya puas ya kalau sudah menghukum. Puas. Baik Bapak Ibu, semoga nanti bisa insaf ya setelah ini. Baik, oke. Posisi penghukum ini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik
maupun verbal itu dengan omongan, wah dasar kowe cah ngene. Nah, iya. Penghukum ini biasanya dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot dan jari menunjuk dan menghardik. Oh, ini loh. Anaknya sopo? Anak ibu itu. Nah, ini penghukum. Contoh kalimatnya Bapak Ibu, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Terlambat lagi, pasti terlambat. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu contohnya. Tapi hasilnya bagaimana? Hasilnya Bapak Ibu, kemungkinan murid ini akan marah dan nanti kalau Mbak Irma bilang itu baldem jadinya. Baldem yopo, balas dendam. Itu anak zaman sekarang Bu, baldem yopo, tak kira baldem waktu baldem. Nah, ini baldemnya bagaimana? Karena anak ini marah, dendam, bersifat agresif. Bisa jadi yang terjadi adalah sepulang sekolah melihat motor gurunya, motornya digores-gores kendaraannya, mungkin dikempeskan bannya. Ini karena baldem itu tadi Bapak Ibu. Ini tadi yang penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Oh, ternyata lebih lembut. Membuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dia merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Ternyata walaupun kalimatnya memang lembut. Contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Nah, itu ternyata membuat anak itu merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Oh iya ya, aku ternyata membuat saya itu merasa bersalah. Oh, saya membuat orang lain kecewa. Seperti itu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu berbuat begini? Nah, itu ternyata anak akan merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya dan akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, ini yang ketiga, posisi teman. Kadang teman itu sebenarnya baik ya. Saya dulu melihat, tak kira yang pertama itu adalah posisinya adalah posisi yang teman seperti itu. Ternyata posisi teman pun juga sebenarnya ada dampak positifnya, tetapi juga ada dampak negatifnya. Nah, posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, hal yang positifnya berupa hubungan yang baik. Memang hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid, tetapi dengan ini kan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Tetapi ada negatifnya Bapak Ibu. Negatifnya itu ternyata anak-anak ini akan menjadi aku menurutnya dengan ibu itu aja, dengan yang lain tidak, seperti itu, dan akan merasa tergantung dengan Bapak Ibu guru itu. Nah, contoh kalimatnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, seperti itu. Bapak udah bantu banyak loh. Seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Jadi seolah-olah menjadi teman seperti itu. Hasilnya, nah ini murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Itu dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya, nah, bila ada masalah dia merasa mengandalkan guru tersebut, jadi larinya ke sana. Akibatnya lari dari posisi teman. Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu adalah guru tersebut. Kalau tidak disuruh sama guru itu, saya tidak mau. Ini posisi teman. Nah, ini yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, tapi
posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pemantau peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, seperti itu. Hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, tapi murid ternyata dibuat tidak nyaman karena dengan harus tinggal di kelas, karena dengan konsekuensi tadi. Nah, yang bagus di sini adalah posisi manajer. Ini posisi terakhir adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya atau kebutuhan orang lain. Penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Apa yang kita yakini? Nah, ini dikembalikan dengan keyakinan kelas tadi. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah, ini contohnya. Hasilnya pada posisi dalam posisi manajer ini suara guru memang tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, berkaca pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tidak. Nah, hasilnya fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tapi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Nah, begitu Bapak Ibu. Itu tadi 5 posisi kontrol. Ini ada sebuah video contohnya yang bisa kita lihat bersama Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Ini posisi penghukumnya. Ini contoh guru yang posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum. Hah? Ini kita lihat Naren, posisi pemberi salah ya. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan.
nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini kita lihat posisi teman. Naren! Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Jadi saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Sudah sana di sekolah. Ibu udah kasih urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Jadi seperti tidak ada batas ya antara guru dan murid. Maka Selamat pagi Bu. Ini Naren, apa? posisi Naren! apa yang keempat tadi Mbak Ibu? Pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. posisi pemantau Itu pemantau mengatakan tadi ya. Kita lihat ya sisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya.
ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Aren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Aren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, itu tadi Bapak Ibu, posisi manajer itu membuat anak menjadi nyaman, tetapi juga anak itu tidak merasa dihakimi, tidak merasa disakiti, tetapi anak dikasih pertanyaan apa, keyakinan kelas apa, kemudian bagaimana, apa yang akan kamu lakukan. Jadi membuat anak ini menjadi berpikir. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut yang terakhir deh, segitiga restitusi. Ini adalah yang bisa kita lakukan ketika kita membantu anak itu untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini caranya bagaimana kita untuk bisa membantu anak itu dengan segitiga restitusi. Nah, kenapa kok menstabilkan identitas? Ini karena seseorang itu yang sedih dan emosional itu tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional, sehingga perlu distabilkan. Seperti itu, dengan cara bagaimana? Berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi memang tidak ada manusia itu yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu untuk membuat anak itu menjadi tenang ketika dia mungkin terlambat seperti itu, terus ditenangkan dulu. Untuk menstabilkan identitas itu ditenangkan dulu. Kita bisa kok menyelesaikan masalah ini, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalimatnya contohnya, padahal kamu bisa sebenarnya melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan. Nah, ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu, kita melihat alasannya. Mengapa kok melakukan hal itu? Kenapa terlambat? Kenapa bolos? Itu alasannya apa? Itu perlu kita gali lebih dalam supaya anak itu supaya tahu, oh ternyata dia ada kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi, sehingga bagaimana caranya bisa membangkitkan mereka, menyadarkan mereka bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Seperti itu. Nah, restitusi ini tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Kemudian menanyakan keyakinan tadi, keyakinan apa yang sudah kamu langgar, nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati. Kita sudah bersepakat bersama di kelas seperti ini. Nah, alasannya apa kok dilanggar, seperti itu. Ya, ini saya kasih contohnya deh Bapak Ibu, silakan disimak. Ini contoh yang sudah saya buat video bersama anak-anak, mungkin ya, bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Halo anak, ada iklan lewat. Pengen matri ya, matri bodok karena Nah, ada mana juga yang mengatakan
kita lihat kembali kalau tindakan pengaturan itu dan terlambat itu melanggar keyakinan kelas tidak? Kira-kira melanggar keyakinan kelas apa? Tidak disiplin waktu begitu ya. Oke. Kalau menurut kamu disiplin waktu itu penting nggak buat kamu? Penting. Kita bisa sukses dengan disiplin waktu begitu ya. Oke. Kalau begitu apa yang akan kamu lakukan ke depannya supaya tidak terlambat lagi? Saya akan memaksakan harus melakukan sholat dan saya akan berangkat sekolah dan Ya, lebih pagi begitu ya. Baik. Oke, kira-kira kalau kamu nanti mematuhi keyakinan kelas, kira-kira akan menjadi orang seperti apa? jadi orang yang mandiri dan disiplin. Oke, baik, bagus sekali. Kalau begitu, kamu silakan sekarang masuk di kelas, kemudian mengikuti pelajaran dengan baik. Baik, terima kasih. Terima kasih, senang sekali. Ya, tidak usah. Ya, itu teorinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita menanyakan dulu kita validasi tindakan dulu, anak itu dibuat nyaman dulu biar tidak merasa bersalah, seperti itu dipahamkan. Begitu nggih Bapak Ibu? Sudah contohnya satu saja. Sebentar, karena PowerPoint-nya hilang Bapak Ibu. Baik, kita sudah di penghujung acara seperti itu. Proses dulu ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan pada siang hari ini bermanfaat buat kita semua. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Ida yang melakukan materi pada siang hari ini. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Ibu Ida. Ya. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang baru ya Bapak Ibu. Serasa kita bercermin. Oh, selama ini saya seperti itu dan ternyata definisinya seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi dari budaya positif tadi yang pertama kalau bisa kita simpulkan, yang pertama kita harus senangkanlah murid, gembirakanlah murid kita. Karena kalau anak-anak sudah gembira, senang, maka dia akan bersemangat untuk menuntut ilmu sepanjang hari itu. Begitu nggak Bapak Ibu? Ya. Ya. Akhirnya Bapak Ibu sampailah kita pada acara yang terakhir. Belum, maaf. Ada tanya jawab dulu Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menanyakan, monggo. Saya berikan 3 pertanyaan pertama. Ya, silakan. Ada Bapak Ibu? Sudah pintar-pintar berarti ya. Saya tanya Mbak. Oh iya Pak. Moderator saya tanya. Oh J. Sebelum saya tanya ini apresiasi luar biasa, ternyata guru-guru SMP 3 luar biasa Bapak. Iya. Bagus ya. Ini moderatornya ya kapan belajar retorikanya bagus. Ya luar biasa, ini dadaan apresiasi buat presenter, moderator, ini kameramannya 2 luar biasa. Dan tidak kalah pentingnya ini partisipasi dari Bapak Ibu guru semuanya. Ini Bunda, saya mau tanya. Tadi kan menanamkan budaya positif. Ini selama ini kan Bunda kan sebagai guru BP. Saya yakin kemarin karena ada keluhan-keluhan siswa. Apakah memungkinkan guru BP itu menampung keluhan siswa tentang tentang perilaku, tentang tindak lanjut, tentang tanda petik ancaman yang diberikan oleh guru kepada siswa-siswa yang ibu sudah panggil. Karena tadi saya sempat lihat tadi ini berdasarkan laporan dari guru. Nah, kemudian Ibu Ida memanggil salah satu murid yang dalam tanda petik dianggap ada masalah. Terus kalau memang ada contohnya tadi Bima guru yang paling galak siapa? Ibu Nawa. Terus bagaimana Ibu Ida menanggapi, menanamkan
pemahaman kepada anak tentang bapak ibu guru yang dianggap kurang bersahabat, dianggap kurang ramah, dan bapak ibu guru yang dalam tanda petik mengancam tadi Bu Ida. Terima kasih. Ya, waktu kami kembalikan kepada Ibu Ida. Ibu Ida. Ya, pertanyaan yang berat. Ya, jadi sebagai guru BK, bisakah menampung curhatan siswa gitu ya Pak? Dan juga kalau mengenali ada guru yang mungkin melaksanakan ancaman atau bagaimana, nah perannya Ibu Ida sebagai guru BK itu seperti apa? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali dan menantang buat saya, Bapak. Bahwa sebagai guru BK itu memang kita sebagai sahabat siswa seperti itu katanya, dan ya dengan Bapak Ibu guru pun juga menjadi sahabat. Jadi sebagai seorang guru BK itu ngayomi ya katanya seperti itu, ngayomi semuanya, ngayomi Bapak Ibu guru, ngayomi murid seperti itu. Jadi kita tidak boleh yang namanya berpihak kepada salah satu orang saja, tapi kita menjadi penengah seperti itu. Saya sering Bapak anak-anak itu curhat ke kami sebagai guru, ya mengadu, Bu itu gimana ya, Ibu itu kok galak seperti itu, sering sekali. Saya sering ini loh Bu, saya disuruh ini dihukum dan lain sebagainya, kalau saya tidak ini saya digini kan. Wah, ini memang tantangan yang terberat buat saya. Saya tidak nambah-nambahi Bapak Ibu. Saya misalnya ada anak yang mengadu tentang Bu Nursita misalnya gitu ya, Bu Nursita itu galak di kelas Bu, saya tidak bisa menerima pelajarannya dia. Saya tidak terus oh iya kok pancen Bu Nursita itu nanti jadi geger. Tidak Bapak Ibu, saya tidak. Saya berusaha untuk menanamkan ke siswa bahwa ya setiap guru, kan kadang anak itu juga membandingkan. Dulu mungkin di kelas 9 itu bahasa Inggrisnya sekarang Bu Nursita, padahal dulu Pak Denny tidak seperti Pak Denny. Pak Denny itu ganteng misalnya. Misalnya Pak Denny itu enak apa, tapi Bu Nursita lah itu sering sekali anak seperti itu. Tetapi saya berusaha untuk menyadarkan bahwa setiap orang, setiap guru itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ketika Bu Nursita itu harus sama dengan Pak Denny, itu ya tidak bisa. Buat tolong Bu diganti guru. Wah, saya sering gitu ganti guru. Aduh, ganti guru gimana, kan kita ya masa kan kasihan ya guru yang diganti. Tidak bisa, itu harus diterima. Malah memang kami itu bagaimana guru BK itu menyadarkan bahwa siswa itu bagaimana bisa berkolaborasi dengan siapapun gitu Pak. Jadi tidak dengan orang yang disukai saja, tidak dengan orang yang sepemahaman, tidak, tetapi nanti ini adalah menyiapkan mereka di masa kedepannya ketika bekerja itu juga kita tidak bertemu dengan orang yang sefrekuensi dengan kita, tetapi ada orang yang beginilah, ada orang yang judes, ada orang yang sadis, ada orang yang galak, ada yang ramah, ada yang pemalu dan seperti itu. Dan justru dari situ itu anak itu memang kita tanamkan bahwa ini loh, setiap orang itu mempunyai pribadi yang unik dan berbeda-beda seperti itu. Jadi bagaimana menerima suatu keadaannya sekarang itu saya harus diajar Bu Nursita yang killer seperti itu, ya sudah kita hargai lah. Dan yang sadis seperti itu, kejam seperti itu, ya sudah kita harus menghargai itu. Dan kita menanamkan ke siswa bagaimana meminimalisir bahwa siswa ini biar tidak dimarahi itu seperti apa. Pasti guru itu ada alasannya kok marah itu, kenapa itu pasti ada alasannya. Itu yang harus kami tanamkan kepada siswa. Oh ternyata saya marah, guru marah itu karena saya tidak mengerjakan PR. Nah berarti itu salah kamu, bukan salah bu guru. Tidak mungkin kalau guru itu tahu-tahu masuk kelas langsung marah-marah, itu tidak mungkin. Saya yakin Bapak Ibu guru SMP 3 Kata itu baik-baik, pasti saya bilang seperti itu Bapak. Jadi tidak terus saya menjadi berpihak ke mereka, tidak. Akhirnya oh begitu ya Bu, ya sudah ya. Nah tapi saya tidak bisa ini, ya coba kamu tanya, harus berani. Kalau tanya pastilah guru itu pasti akan baik kok. Seperti itu Bapak yang selama ini saya lakukan, dan yang memang menantang sekali karena berada di tengah-tengah antara Bapak Ibu guru dan juga murid. Tetapi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi saya memberikan pemahaman kepada murid bagaimana murid itu bisa menerima keadaan dengan baik. Terima kasih. Bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kita memberi pemahaman kepada murid kita
Kalau dunia itu colorful, ya, ada siang, ada malam, ada lembut, ada kasar dan sebagainya. Ya. Ya, jadi intinya kalau bisa kita simpulkan, mungkin ada lagi, Bapak Ibu pertanyaan sudah, ya. Kalau sudah mungkin bisa kita simpulkan. Jadi kalau kita akan menangani murid, maksudnya bukan menangani dengan tangan itu tidak. Kita menciptakan dengan sebutan coaching, ya. Bapak Ibu guru penggerak pasti sudah yakin familiar dengan itu. Jadi kita hadapkan murid dengan menemukan masalahnya sendiri dan juga mengerti masalah yang mereka hadapi dan juga menemukan solusi bagi mereka sendiri terhadap masalah yang mereka hadapi. Kira-kira begitu, ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Ida Widianingsih SPD yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita Bapak Ibu di siang hari ini. Semoga tadi tidak ngantuk, ya. Nah, semoga ilmu yang diberikan berguna bagi kita semua dan kedepannya kita menjadi guru-guru yang lebih hebat dan lebih baik lagi. Amin. Akhirnya Bapak Ibu, sampailah kita kepada acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Sebelum kita pulang, ya, marilah kita tutup dengan doa agar nanti kita selamat sampai tujuan. Mari Bapak Ibu, kita tutup acara ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih atas atensi dan perhatian dari Bapak dan Ibu kita semua. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Sehat. Kita semua dalam keadaan sehat. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang menarik buat kalian, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang kalian yakini, kemudian ingin menciptakan suasana kelas ini menjadi kelas yang seperti apa. Nah, misalnya, contohnya, saya ingin suasana kelas ini antar teman itu saling menghargai. Suasana di kelas ini antar teman saling menghormati, kemudian jujur, kemudian apa nanti silakan terserah kalian mau menuliskan. Nanti saya kasih kertas ini satu-satu, silakan nanti ditulis. Kemudian kalau sudah kita tempel di papan tulis, nanti saya kasih seperti ini, kita tempel bersama-sama. Kemudian nanti kita jadikan satu yang sama. Misalnya mengikuti pelajaran penuh dengan semangat. Nah, itu seperti kayak aturan-aturan yang ada di kelas itu. Paham? Terserah dalam diri kalian ingin bagaimana. Misalnya kalau mau izin ke toilet, misalnya permisi dulu, atau mungkin apa misalnya dengan teman yang baik, tidak ada bullying misalnya, mau menulis seperti itu boleh. Tidak harus sama, satu orang nanti menulis satu, kemudian kita tempelkan di papan tulis. Gitu ya. Ada pertanyaan? Keyakinan kelas ini nanti akan kita jadikan patokan setiap harinya. Setiap harinya kalian itu nanti mengikuti aturan ini. Kalau ada pelanggaran, nah berarti nanti mungkin kena sanksi, atau nanti bagaimana caranya bisa memperbaiki keyakinan kelas yang sudah kalian langgar. Misalnya datang tepat waktu, tidak boleh terlambat ke sekolah misalnya, gitu ya. Oke, sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, sekarang saya bagikan. Pakai yang pink saja ya.
Baik, sudah? Yang sudah, silakan menempel satu-satu di sini ya. Dari sini. Kalau tidak pakai. Masih satu ya? Baik. Masih satu yang lain sudah semuanya? Oke. Kita akan baca satu persatu. Baca ya, boleh ya? Wah, banyak banget ini. Nanti kita jadikan satu. Saya mau semua kelas tidak memanggil teman dengan nama orang tuanya. Nah, kita jadikan satu di sini ya. Saya ingin kelas ini bisa tertib, menghargai guru yang mengajar, bersih, nyaman. Jadwal piket semua melaksanakan sesuai jadwal. Tidak ramai. Ini tadi bersih, tidak ramai. Jadi satu ya. Suasana kelas damai dan tentram. Tidak ramai, sama. Mengajak orang tua. Bersih, nyaman. Tidak ramai. Tertib dalam pelajaran. Damai, tertib, nyaman, damai. Menjaga nama baik kelas. Piket kelas, menjaga kebersihan, jadi satu. Damai dan tentram, sama. Tidak saling membuli, mengerjakan, tidak ramai. Tugas piket, menjaga kebersihan. Mengucapkan terima kasih sendiri nih. Tertib. Bersih hati. Tidak membanding-bandingkan, masuk ke bully ya. Tertib, tidak gojek. Tiketnya dengan tertib, jujur, tidak ada gojekan, melakukan tadarus sendiri, pendalaman iman dengan tenang, biasanya rame ya, lumayan. Oke, jadi satu. Bersih. Oh, ini ya. Oke, di sini aja. Saya ingin saat datang di sekolah tidak sepi. Tidak sepi. Aman, nyaman. Oke. Jangan ada bullying di antara kita. Oh, jangan ada dusta ini. Meminjam sesuatu. Jadwal piketnya. Tenang saat belajar. Baik. Oke. Kalau saya kelompokkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang hampir mirip. Ya, ini nanti bisa dijadikan keyakinan kelas yang bisa kalian terapkan setiap hari. Bukan karena ini dapat tugas dari Bu Ida, tidak, tetapi ini beneran. Jadi keyakinan kelas ini kalian terapkan. Kalau nanti ada pelanggaran, nah kita diskusikan bersama bagaimana, oh ternyata kamu melakukan pelanggaran keyakinan kelas, berarti ini harus bagaimana
harus menyadari bahwa ini adalah melakukan pelanggaran keyakinan kelas dan berusaha untuk memperbaikinya. Keyakinan kelas yang pertama boleh nanti dicatat. Saat memindahkan sesuatu harus bilang terima kasih. Oke ya, jangan lupa bilang terima kasih. Seperti ada yang di dalam modul 3 kata ajaib apa? Minta tolong, terima kasih dan maaf. Belum ya tulisannya. Bilang terima kasih atau saat mempunyai salah kita harus minta maaf. Ini udah tahu nih. 3 kata ajaib. Yang kedua, ingin suasana kelas ini indah dalam kelas ini jika melakukan tadarus pagi kompak. Yang pertama tadi mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ketika melakukan tadarus itu dengan tenang. Nah, mulai besok pagi ya, dengan tenang, suasana tenang, terus tidak rame, sing tenanan. Yang namanya pendalaman iman itu harus dijiwai juga. Ada gurunya, tidak ada gurunya yang menunggui, ya harus dilaksanakan dengan baik dan tenang. Kemudian yang ketiga, ini masalah tidak membuli antar teman. Biasanya ini yang terjadi menyebut nama ayahnya. Kalau menyebut nama ibunya tidak ada ya. Menyebut nama ayahnya ada. Mulai besok sudah harus dihilangkan karena ini melanggar keyakinan kelas. Tidak menyebut atau tidak membuli, tidak ada pembulian satu sama lain. Ingat loh, kalau ada pembulian nanti berarti melanggar keyakinan kelas. Bagus loh ini kalian, bagus sekali. Kemudian ini tidak ada gojekan lari sana kemari ketika pembelajaran. Jadi ketika kegiatan pembelajaran tidak ramai, tertib, seperti ini bagus loh, disiplin. Kemudian tidak ada selalu kompak, kemudian terlihat disiplin, tertib, biar semuanya konsentrasi dan fokus, kemudian menciptakan kelas yang damai, tenang, aman, nyaman. Ini tadi hampir banyak yang menulis sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anak menginginkan bahwa kelas ini nyaman, damai agar bisa fokus. Nah, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ingin semua siswa menjaga nama baik kelas. Tidak ramai tadi ya, jujur, tidak ada bullying sama. Suasana kelasnya, nah ini yang terakhir. Suasana kelasnya menjadi bersih. Ini adalah tugas dari siapa? Piket kelas. Nah ini, menjaga kebersihan kelas dan tidak ramai. Saya ini suasana kelas menjadi bersih dan rapi. Ingin kelas melaksanakan piket. Berarti keyakinan kelas yang ke-6 itu bagaimana petugas piket dari kalian itu bisa melaksanakannya dengan baik. Petugas piketnya setiap hari membersihkan kelasnya dengan baik. Nah, jangan kiren itu bagaimana? Kiren itu kamu yang piket, tidak seperti itu. Tapi ini adalah menjadi tanggung jawab. Kemudian yang tidak piket juga jangan secara sengaja mengotori tempat. Kalau boleh saya sarankan sebenarnya kalau piket itu sebaiknya di pagi hari atau siang hari? Siang atau pagi? Dua-duanya. Oke. Kalau saya menyarankan untuk piket kelas itu lebih baik di siang hari. Jadi siang hari teman-temannya sudah pada pulang, ya kan? Terus kalian kursi itu diangkat ke atas. Diangkat ke atas semuanya, kemudian disapu. Ketika nanti pagi hari itu kan debunya sudah hilang, ya kan? Karena sudah sehari satu malam kan sudah ditinggal, sudah bersih. Pagi hari kalian datang itu sudah tidak ada debu dan kelasnya sudah
tinggal menurunkan kursinya saja. Kalian bisa belajar dengan nyaman. Dan nanti kalau pas istirahat misalnya ada sampah, silakan diambil. Silakan sampah-sampah itu diambil, dimasukkan dalam tempat sampah. Tidak perlu menunggu siapa yang membuang sampah itu. Tidak perlu menunggu siapa yang mengotori sampah itu. Tugasmu, tugas kita tidak. Ketika kita melihat sampah, sebaiknya langsung dibersihkan. Begitu ya. Ada 6 keyakinan kelas yang bisa kalian terapkan di sini. Semoga itu bermanfaat dan bisa kalian terapkan sampai 1 semester ke depan. Ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Oke, baik. Kalau sudah jelas, saya akhiri. Terima kasih. Semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Taskia Sarjana Putri dari kelas 7C. Saya di sini ingin menyampaikan pendapat saya mengenai keyakinan kelas yang dibuat di kelas 7C. Saya merasa senang karena ada keyakinan tersebut, karena setelah keyakinan tersebut dibuat, teman-teman saya bisa disiplin termasuk saya sendiri. Saya di sini sangat senang dan bisa mengatur kelas dengan baik.